Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, agak menarik juga ya. Megawati marah telepon Mahfud MD tengah malam, SBY curiga ada sesuatu di balik putusan tunda pemilu. Ada apa begitu kan ya? Wah, ini sangat kacau begitu kan. Di satu sisi sekarang dibenturkan dengan korupsi, di satu sisi dibenturkan dengan pemilu, penundaan pemilu dan sebagainya. Di satu sisi dibenturkan dengan pemilihan tertutup dan terbuka begitu kan. Wallahu alam. Siapakah yang mereka? Siapakah mereka yang menang ya? Siapakah mereka yang punya kepentingan besar begitu kan? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen. Ini agak memanas begitu ya. Seperti ini ya, Megawati marah telepon Mahfud MD tengah malam. SBY curiga ada sesuatu di balik putusan tunda pemilu. Benarkah seperti itu ya? Ini Eng Ing Eng ya, dua tokoh bebuyutan mulai panas lagi ya. Tahu sendiri begitu kan, Eng Ing Eng itu siapa begitu kan ya. Kalau Megawati tidak mendukung perbaikan dan taat konstitusi, maka bisa juga Mega terafiliasi radikalis. Apa ini maksudnya? Tenang Bu, semua ini harus dilakukan, jika tidak Anies yang menang. Kalau coba undurin, siapa tahu rakyat bosan sama Anies, ya begitulah kira-kira argumennya. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan ya. Kenapa kok masih takut kepada Anies Baswedan, kan begitu logikanya begitu. Ya pada hakikatnya kalau memang ditunda apa urgensinya begitu kan ya. Dalam artian bahwa ya hak rakyat itu harus dipenuhi begitu kan. Hak rakyat itu kekuatan apapun yang menjadi power itu adalah rakyat begitu kan ya. Jangan sewenang-wenang hanya tunda pemilu, kemudian pemilihan tertutup dan sebagainya begitu. Ini libatkan rakyat dong begitu kan begitu logika kita begitu. Tapi inilah demokrasi kita, bangsa kita begitu kan. Banyak orang-orang ya terlalu nyenyak di kekuasaan, terus kemudian lupa bangunnya di mana begitu kan ya. Pada hakikatnya ya mau tidak mau perpanjangan periode 3 periode, penundaan pemilu dan bahkan pemilihan terbuka dan tertutup dan sebagainya. Apalagi sekarang itu terkait dengan pajak luar biasa yang katanya sih ada dugaan PPATK di korupsi begitu. Ya kalau memang ini temuan dari PPATK silahkan dicek begitu kan. Siapa yang memainkan peran itu semua begitu kan. Jangan-jangan para oknum begitu kan ya. Jangan-jangan ya para pejabat itu ya inilah harus kita bersihkan. Jangan di Kementerian Keuangan begitu kan. Di menteri-menteri lain harus selesaikan semua begitu. Siapa yang bermain di dalamnya begitu. Wallahu alam ya. Bahkan bertahun-tahun bahkan ya uangnya triliunan begitu kan ya. Kerjanya ya hasil korupsi itu ya uang rakyat begitu kan ya. Wallahu alam. Kalau ya satu orang punya 1 triliun korupsinya, wallahualam berapa triliun yang dilakukan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Beritanya ini agak menarik begitu. Megawati marah telepon Mahfud MD tengah malam, SBY curiga ada sesuatu di balik putusan tunda pemilu. Benarkah seperti itu ya? Imbas putusan Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat soal pemilu, ada 2 presiden bereaksi. Presiden kelima RI Ibu Megawati Soekarno Putri sempat marah. Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono menaruh curiga. Marahnya Megawati ya sendiri diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ya Menko Polhukam Mahfud MD yang bercerita imbas putusan PN ya Jakpus itu ditelepon Megawati pada tengah malam. Megawati yang ketum PDP Perjuangan bahkan disebut Mahfud MD sampai marah ya. Disebut Mahfud MD sampai marah terkait adanya tunda pemilu ya. Dari partai besar juga tengah malam telepon bilang jangan main-main loh, ujar Mahfud. Selasa ya dilansir dari pemberitaan Kompas TV. Mahfud lantas membantah adanya operasi dari pemerintah terkait adanya putusan PN Jakpus. Seraya cerita Megawati marah kepadanya saat malam ketika ditelepon waktu itu ya. Tapi waktu itu Bu Mega sudah marah ya tengah malam, kata Mahfud ini. Ada apa? Siapa yang memainkan peran ini yang harus kita usut begitu kan ya. Apalagi sekarang Jakpus ya ada penundaan pemilu dan sebagainya. Bahkan Partai Prima mengabulkan di situ begitu. Siapa yang bermain ini semua? Wallahu alam begitu. Kalau memang tidak lolos di KPU ya tidak lolos begitu. Ngapain masih ngotot sana sini? Kan begitu logika kita begitu ya. Wallahu alam kita seolah-olah bangsa kita dimiliki orang-orang segelintir orang atau punya kepentingan diri pribadi atau orang yang punya uang begitu kan. Pada hakikatnya inilah demokrasi kita begitu ya. Ya kalau seperti ini nilai-nilai demokrasi akan hancur begitu kan, is violent begitu ya. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ya lalu menaruh curiga dan ingatkan jangan ada yang bermain api soal pemilu. Menyimakkan ya
Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin tentang pemilu, rasanya ada yang aneh di negeri ini, kata SBY. Bahkan banyak pikiran dan hati yang keluar dari akal sehat apa yang sesungguhnya terjadi. Dan bahkan SBY mengisarkan penolakan keras terhadap penundaan pemilu 2024, godaan juga banyak terjadi. What is really going on, ya, semoga tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan di tahun pemilu ini. Bangsa ini tengah diuji, ya, banyak godaan, tapi ingat rakyat kita, ujarnya. Sebelum diberitakan, Kompas TV, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar KPU menunda pemilu, ya, tahapan pemilu 2024. Dalam putusan majelis hakim yang diketahui, ya, Hakim Oyong itu mengabulkan gugatan Partai Prima melawan tergugat, dalam hal ini KPU, terkait verifikasi partai politik peserta pemilu di 2024. Bahkan gugatan perdata pertama Partai Prima melawan KPU dilayangkan, ya, pada 8 Desember 2022 dengan nomor registrasi 757. Bahkan putusan PN Jakus ini diketok Kamis, ya, Kamis, ya, dengan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah Hakim Teo Yong, sedangkan hakim anggota adalah Haji Bakri dan Domingo Silabun. Nah, inilah yang kemudian kita harus cari begitu, siapa di balik ini semua, ya. Ini kembali lagi kepada Pak Mahfud begitu kan, ya. Pak Mahfud yang tahu ini semua begitu. Kalau memang Pak Mahfud tahu semua, wah, ini tambah beban ini Pak Mahfud begitu kan. Semuanya Pak Mahfud yang membocorkan ini semua, dalam artian ada transaksi dan sebagainya, berbagai data begitu kan. Ada penundaan pemilu, siapa di belakangnya, ada begitu. Pak Mahfud juga katanya tahu di balik ini semua begitu. Pak Mahfud bersama rakyat, kita harus berani usut tuntas begitu kan. Dan saya akan siap, ya, bersama dengan Pak Mahfud kalau memang ini berani diusut tuntas begitu kan. Sesama orang Madura, ya, jangan lupa kita harus bergandengan tangan untuk keadilan sejahtera bagi kita semua begitu kan, ya. Karena sampai kapanpun, ya, bangsa kita itu bangsa yang kaya, kok bisa-bisanya dijadikan seperti ini kan, begitu logika kita begitu. Dan saya yakinnya masyarakat akan bersatu untuk mendukung Pak Mahfud, bongkar semuanya apa yang terjadi selama ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.